Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah Jika Tuhan mau. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Seperti saudara ketahui, bagi orang Yahudi, kusta lebih dari sekedar penyakit. Kusta diyakini sebagai sebuah kenajisan dan penghukuman dari Allah untuk orang-orang yang tidak taat. Konsekuensi logisnya, penderita kusta diusir dari jemaat, dan artinya mereka terputus dari persekutuan dengan umat Allah. Bisakah saudara membayangkannya? Ia sakit secara fisik dan secara psikis ia hancur sebab ia ditolak dan dikucilkan. Mereka menjalani kehidupan yang nelangsa. Bekerja mereka tidak diterima, maka mengemis adalah pilihan paling masuk akal yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan hidup mereka. Menariknya, penulis Injil Lukas bukan sekedar menuliskan di situ ada seorang yang kusta, melainkan di situ ada seorang yang penuh kusta. Penulis Injil Lukas menuliskan detail, menarik, dan menyebutkan bahwa tubuh orang itu penuh kusta. Dalam bahasa Yunaninya, kata penuh disebut sebagai pleres, yang artinya sepenuhnya dipenuhi. Jika demikian, kita bisa membayangkan tak sedikit pun area dari tubuh orang itu yang tak terkena kusta. Kita bisa katakan ini mungkin kasus kusta terburuk di seluruh negeri. Lalu ia bertemu Yesus, dan nantinya kita tahu bahwa kuasa Yesus cukup untuk situasi terburuk sekalipun. Jika kita hayati kalimat orang itu, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jelaslah bahwa itu adalah sebuah permohonan yang putus asa. Dalam versi King James Version, kata tahir diterjemahkan sebagai clean atau bersih. Kata dalam bahasa Yunaninya adalah katarizo. Kata ini mengandung gagasan tentang kemurnian dan penyucian baik jasmani ataupun rohani. Dia memiliki keyakinan penuh dalam dirinya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk memurnikan dirinya. Yang menarik bagi saya, bukan hanya karena Yesus mampu menyucikan, memurnikan orang itu secara utuh. Ini tidak perlu diragukan, kan? Yang menarik adalah sikap dari orang yang penuh kusta itu. Ia pun tak meragukan kuasa Yesus, namun membangun sikap memohon. Tidak pernah mudah bagi orang yang kondisinya buruk. Benarlah sebuah nasihat bijak yang pernah saya dengar. Kita boleh mengharapkan mukjizat. Yang tak bijak kita lakukan adalah ketika kita memaksakan bahwa mukjizat itu harus terjadi. Sebab itu adalah hak Allah saja. Benarlah juga kalimat orang yang penuh kusta tadi. "Tuhan, jika Tuhan mau." Amin.